Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil analisis atribut proses komunikasi interpersonal dalam film Mencuri Raden Saleh. Sebelum kami masuk ke materinya, saya ingin memperkenalkan saya dan juga anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Johannes Eka Baptista. Yang kedua ada Vanessa Audrey. Yang ketiga ada Ninyoman Putri Utami. Yang keempat ada Sarah Yuki Hikari. Yang kelima ada Kaila Alifah. Yang keenam ada Andika Aditya. Dan yang ketujuh ada Muhammad Gaitsa Husaini. Sebelum saya memasuki penjelasan scene dan juga materinya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sinopsis dari film Mencuri Raden Saleh ini. Jadi, film ini menceritakan sekelompok anak muda, salah satunya adalah Piko, merupakan mahasiswa seni rupa yang sedang mencari uang. Ia mencari uang dengan menjadi seorang seniman demi mendapatkan bayaran untuk mengeluarkan ayahnya dari penjara. Di tengah situasi dan kondisinya yang sedang menjadi seniman ini, tiba-tiba Piko ditawari untuk mencuri karya lukisan dari maestro, yaitu Raden Saleh. Namun lukisan ini sangat dijaga ketat di Istana Negara. Nah, demi melancarkan aksinya ini, Piko merekrut orang-orang dan juga membuat kelompok demi bisa mencuri lukisan tersebut di Istana Negara. Nah, orang-orang tersebut ada Tuk-Tuk, ada Gofar, ada Ucup, ada Sarah, dan juga Vela. Mereka akhirnya bersepakat untuk membantu Piko karena mereka dijanjikan imbalan sebesar 2 miliar jika berhasil mencuri lukisan karya maestro tersebut. Nah, di film ini juga banyak adegan-adegan yang sangat menegangkan karena bukan cuma membahas tentang mencuri lukisan tersebut, namun ada juga membahas tentang persahabatan, percintaan yang rumit antara Piko dan Sarah, dan juga scene dari kekeluargaan yang sangat sulit ditebak. Jadi di sini saya menjelaskan tentang teori dari bonding. Bonding itu merupakan suatu keadaan di mana dua orang atau lebih sudah mencapai fase di mana mereka sudah saling mengenal satu sama lain, sudah berinteraksi lebih dalam, dan ingin orang lain mengetahui bahwa mereka sudah menjalin sesuatu yang cukup erat. Jadi mereka melakukan sebuah ketemuan yang ingin melihatkan bahwa kepada orang-orang mereka itu sudah mempunyai hubungan yang cukup erat. Nah, di sini pada scene ini saya ingin menjelaskan bahwa Piko dan Sarah telah melakukan bonding di mana di saat mereka ini sudah menjalin hubungan pacaran dan mereka akan melancarkan aksinya bersama dalam mencuri lukisan Raden Saleh. Dalam konteks komunikasi interpersonal, hubungan romantis adalah hubungan antara dua orang yang melibatkan perasaan cinta, keintiman, dan ketertarikan romantis. Dalam hubungan romantis juga, komunikasi antar manusia memainkan peran yang sangat penting. Komunikasi interpersonal yang efektif dalam hubungan romantis dapat membantu membangun kepercayaan, pengertian, dan keintiman di antara pasangan. Komunikasi yang efektif antar manusia dalam hubungan romantis membutuhkan kerjasama, saling pengertian, dan keterbukaan antar pasangan. Dengan memperhatikan poin-poin di atas, pasangan dapat memperkuat ikatan mereka dan membangun hubungan yang sehat dan memuaskan. Dalam scene di menit 15750 sampai 15753 menunjukkan adanya konsep romantic relationship, di mana terlihat Piko yang sedang merangkul Sarah untuk lebih dekat dengan dirinya. Piko juga terlihat khawatir dengan pasangannya karena pasangannya akan dijadikan bom waktu dalam rencananya nanti. Indikator di sini ini adalah rasa khawatir, yaitu bisa dilihat dari raut muka Piko dan Sarah. Terus juga ada rasa kasih sayang, yaitu dengan gerakan nonverbal, yaitu memberikan sentuhan atau rangkulan kepada Sarah. Lalu yang selanjutnya adalah mindful listening. Mindful listening sendiri merupakan proses mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh kesadaran, dan tidak ada penghakiman ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Mindful listening ini melibatkan pemberian perhatian dan tanggapan yang cermat serta bijaksana terhadap pesan yang diterima. Dalam scene di menit 1 jam 40 menit 38 detik sampai 1 jam 41 menit 38 detik memperlihatkan Ucup yang sedang menjelaskan strategi perampokan super jenius di Jepang. Di tengah Ucup menjelaskan, Gofar, Sarah, Vela, dan Piko memperlihatkan maksud dari mindful listening, di mana mereka mendengarkan serta menyimak dengan fokus tentang apa yang sedang Ucup jelaskan di depan mereka.
Indikatornya adalah yaitu yang pertama, memperhatikan orang yang sedang berbicara. Dan yang kedua adalah memberi orang lain ruang untuk berbicara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu konsep yang ada pada scene film. Salah satunya ialah konsep self-concept. Apa sih pengertian dari self-concept itu sendiri? Self-concept adalah salah satu pandangan terhadap sikap individu yang dimana dilihat dari dalam diri sendiri tentang sebuah karakteristik, mulai dari motivasi kekuatan hingga kegagalan yang ada pada diri sendiri. Nah, bisa kita lihat pada cuplikan ke-38,15 sampai 38,45 detik yang dimana dalam alur ini berisi tentang sebuah ancaman terhadap Piko yang Piko ini diancam oleh Permadi. Piko ini ditunjukkan oleh Permadi salah satu video yang berisi tentang ayahnya yang bernama Budiman yang berada di penjara. Nah, reaksi Piko pun hanya bisa terdiam melihat Permadi melakukan niat busuknya itu sendiri. Permadi ini menunjukkan video bapaknya yang berada di penjara. Kenal ini siapa? Budiman Subianto, bapakmu bukan? Saya bisa bikin bapak kamu tersiksa lebih lama di sana, atau saya bikin kelahi dan mati di sana. Nah, kamu tidak punya pilihan, Piko. Reaksi Piko dan teman-temannya ini pun hanya bisa terdiam dan khawatir terhadap Permadi dan Dini yang melakukan pengancaman terhadap Piko yang dimana bapaknya ini menjadi taruhannya. Nah, Piko ini tahu bahwasannya ia memiliki suatu kemampuan yang lebih yang dimana Piko ini dimanfaatkan oleh Permadi dan juga Dini untuk mencuri salah satu lukisan yang ada di museum. Nah, bukan itu saja, saya menemukan 4 indikator yang ada pada cuplikan scene ini. Yang pertama itu ada rasa cemas yang dimana scene film ini menunjukkan gaya khawatir melihat ucapan Permadi. Yang kedua ini ada rasa tegang yang dimana terlihat pada Piko dan teman-temannya dengan diam mendengarkan ocehan dari Permadi itu sendiri. Yang ketiga itu ada menyepelekan terlihat pada Permadi yang melakukan ancaman kepada Piko. Dan yang terakhir itu ada rasa sedih yang dilihat dari Piko dan teman-temannya saat Permadi memberikan ancaman kepada Piko. Nah, jadi kenapa masuk ke self-concept ini? Si Permadi dan juga Dini memberikan sebuah ancaman terhadap Piko untuk dia tidak bisa melanjutkan sebuah karirnya, padahal si Piko ini memiliki sebuah kemampuan yang seharusnya itu dikembangkan lebih lanjut lagi. Permadi ini memanfaatkan bapak dari Piko ini yang berada di penjara untuk mengancam Piko agar yang tadi saya sebutkan untuk mencuri salah satu lukisan yang ada pada museum. Oke, selanjutnya di sini ada emosi. Aku mau ngejelasin pengertian emosi itu apa. Jadi emosi itu memainkan peran penting dalam komunikasi antar manusia. Saat kita berkomunikasi, emosi dan perasaan kita dapat memengaruhi cara kita berbicara, menulis, dan menanggapi pesan yang kita terima. Emosi juga dapat mempengaruhi pemahaman, persepsi, dan interpretasi terhadap pesan yang disampaikan oleh orang lain. Penting untuk diingat bahwa setiap orang bereaksi berbeda terhadap emosi dalam komunikasi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin 2 emosi, yaitu ada fasilitatif emosi dan debilitatif emosi. Yang pertama aku bakal ngejelasin fasilitatif emosi dulu. Fasilitatif emosi itu memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat dan mempromosikan komunikasi yang sehat. Mereka memungkinkan orang untuk mendukung, memahami, dan membantu satu sama lain melalui komunikasi yang positif dan responsif. Selanjutnya ada debilitatif emosi. Debilitatif emosi itu dapat merusak hubungan dan mencegah komunikasi yang efektif. Penting untuk mengembangkan keterampilan manajemen emosi yang sehat, seperti kesadaran emosi, pengaturan emosi, dan komunikasi yang jujur dan terbuka untuk mengurangi efek negatif dari emosi yang melemahkan dan berkomunikasi dengan lebih baik. Oke, selanjutnya di sini aku mau ngasih salah satu contoh dari debilitatif emosi.
Oke, di sini aku mau ngejelasin, scene di sini tuh udah kelihatan banget terjadinya debilitatif emosi sama Gofar, di mana Gofar menunjukkan rasa marah dan kekecewaannya terhadap teman-temannya, sehingga Gofar kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan tidak berpikir secara rasional. Terjadinya emosi pada diri Gofar karena adiknya yang tertangkap polisi saat penukaran lukisan yang asli dan yang palsu sedang berlangsung. Namun teman-temannya tidak membantu untuk pembebasan adiknya. Nah, di sini aku bakal nyebutin 2 indikator yang terjadi pada debilitatif emosi di dirinya Gofar. Yang pertama, ada intonasi yang tinggi dan keras karena Gofar kehilangan kendali sehingga membentak teman-temannya. Yang kedua, ada ekspresi wajah yang kecewa. Rasa tersebut muncul karena teman-temannya tidak membantu atau memikirkan masalah yang dialami oleh adiknya Gofar. Oke, sekian dari aku menjelaskan tentang apa itu emosi. Selanjutnya, Pada scene ini termasuk communication in friendship. Communication in friendship adalah pertukaran informasi, pikiran, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Ini termasuk berbagi, mendengarkan, dan berinteraksi dengan cara membangun hubungan persahabatan. Komunikasi yang sehat dan efektif dalam persahabatan sangat penting untuk memperkuat ikatan, memecahkan masalah, dan membangun kepercayaan antar teman. Ada beberapa aspek penting dalam persahabatan yaitu keterbukaan dan memahami empati. Dalam scene ini, Piko dan Yusuf mengekspresikan kedekatan mereka. Hal ini terlihat dari mereka yang bertosan dan berpelukan karena mereka merasa senang telah berhasil membuat lukisan Raden Saleh yang palsu sehingga sama persis dengan lukisan Raden Saleh yang aslinya. Terdapat indikator dalam scene ini, yaitu mereka merasa sangat puas karena mereka telah berhasil membuat lukisan Raden Saleh yang sama persis dengan aslinya. Selanjutnya, halo semua, nama aku Muhammad Gaid Susaini dengan NIM 1502223075. Dan kali ini aku bakal ngejelasin konflik yang terjadi dalam film Mencuri Raden Saleh dan gaya konfliknya. Nah, pertama, apa sih konflik itu? Konflik adalah perjuangan yang diekspresikan antara setidaknya dua pihak yang saling bergantung yang mempunyai tujuan berbeda, sumber daya yang langka, campur tangan pihak orang lain dalam mencapai tujuan mereka. Dan ini dikemukakan oleh William Wilmot dan Joyce Hawker pada tahun 2014. Nah, dari film Raden Saleh ini, apa sih gaya konflik yang aku pilih? Nah, di sini gaya konflik yang aku pilih adalah kolaborasi atau win-win solution. Nah, kolaborasi atau win-win solution itu muncul ketika kedua pihak yang terlibat dalam peristiwa atau konflik itu memilih jalan keluar yang sama-sama menguntungkan pada satu sama lain gitu. Nah, solusi ini biasanya dipakai dengan cara yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Dan menurut aku, salah satu konflik yang terjadi dalam film Raden Saleh ini menggunakan problem solving, yang menurut kami yang menyusun makalah ini itu sangat cocok dengan gaya konflik yang dijelaskan pada mata kuliah komunikasi interpersonal ini, guys. Nah, di sini aku juga mau ngejelasin beberapa scene yang ada di film Raden Saleh. Pada scene 1 di menit 35:03, nah itu yang dimana menunjukkan terjadinya adanya konflik di mana Permadi yang menjabat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia di dalam film Mencuri Raden Saleh ini, dan juga Dini sebagai asisten Permadi itu mendatangi gudang kosong yang dimana di sana sudah ada Piko, Sarah sebagai pacar Piko, dan Ucup yang sebagai teman Piko itu bertemu di sana. Nah, di sini Permadi itu bertujuan untuk mengambil lukisan palsu Raden Saleh yang telah dilukis oleh Piko sebelumnya. Nah, di sini tuh sebagai awal konflik. Nah, tapi setelah melihat hasil lukisan Piko yang sangat luar biasa miripnya dengan lukisan Raden Saleh yang asli, Permadi pun berubah pikiran. Permadi yang tadinya ingin mentransfer sejumlah 2 miliar pun berujung tidak jadi dan malah menawarkan tawaran yang lebih tinggi kepada Piko yang membuat
yang bisa menyelesaikan segala masalah-masalah keuangan Piko dan teman-temannya tersebut. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang kesimpulan. Kesimpulan dari makalah yang udah kami buat ini adalah komunikasi interpersonal itu merupakan proses komunikasi yang dapat terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung dan bertatap muka. Hal tersebut sangat memungkinkan sang komunikator atau pengirim pesan dapat menyampaikan pesan maupun informasi penting lainnya secara langsung kepada sang komunikan atau penerima pesan tersebut, dan sang komunikan dapat secara langsung memberikan balasan feedback kepada sang komunikator. Nah, setelah melakukan analisis atribut proses komunikasi yang terdapat pada film Mencuri Raden Saleh ini, berdasarkan dari konsep-konsep teori yang ada di seluruh materi komunikasi interpersonal, maka individu tersebut itu tuh memiliki cara tersendiri bagi mereka pengendalian diri mereka itu, karena mau bagaimanapun juga setiap individu yang memiliki cara yang berbeda dalam menerima juga menyampaikan pesan sesuatu yang ada di dalam sistem pikiran mereka. Nah, selanjutnya, dengan adanya pembahasan analisis dari atribut komunikasi interpersonal dari film Mencuri Raden Saleh ini, maka dapat disimpulkan bahwa cara berkomunikasi setiap individu itu berbeda dari cara mereka menyampaikan ataupun menerima pesan tersebut. Maka dapat disimpulkan juga bahwa cara berkomunikasi setiap individu itu berbeda dari cara mereka menyampaikan maupun menerima pesan itu, memiliki makna dan artinya sendiri, baik secara tertulis, lisan, sampai gerakan tubuh yang mereka lakukan saat sedang menyampaikan informasi. Dan hal tersebut dapat menunjukkan kualitas diri mereka terhadap tiap individu mereka sendiri. Nah, selain itu, terujinya pemahaman tiap individu apakah mereka mampu menangkap pesan yang diberikan dan mampu menyampaikan balasan yang tepat dari pesan yang diterima. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan analisis atribut proses komunikasi interpersonal dalam film Mencuri Raden Saleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.